ini saya mendampingi istri saya membagikan rapor. Karena COVID, sekolah tempat dia bekerja melakukan hal unik. Masing-masing wali kelas membagi rapor ke rumah-rumah siswa. Ada. Sayang, hal unik tak selalu dipandang baik. Atau terkadang hal unik adalah hal yang sulit. Seperti kali ini, alamat rumah tidak kami ketahui secara pasti. Apalagi rumah sedang tertutup. Maka berkali-kali kami harus bertanya, bahkan untuk rumah seorang siswa. Setelah rumah ditemukan, kami pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Aku ke sekolah kan karena corona ini, dia harus di rumah. Tanggal 3 itu kan tanggal 10 Sada. 10 Sada. Masuk. Saya. Siswa ada puluhan. Mereka terserak di mana-mana. Maka setelah dari rumah yang satu, kami pun harus mencari rumah yang lain pula. Untung ada siswa yang baik. Mereka membantu kami menunjukkan rumah-rumah temannya. Kemana si Sabri? Ke Bakara. Marhuwe mana tuh sih? Mandi. Isi donganna. Bapa. Dan botol ro senari bagi rapor. Tahu ya kan kita tahu dari kemarinnya kan Iwan. Nampak wala kue bangarang kurang nanti kau masyarakat. Jangan balap. Heran buku. Adiknya masih kecil. Karena orang tuanya tak di rumah dan siswa sedang pergi, maka kami memutuskan menyusul orang tuanya ke kebun dan diantar sendiri oleh adiknya. Sebab pesan harus sampai ke siswa paling tidak kepada orang tuanya, karena mereka harus tahu bagaimana sistem pembelajaran di tahun ajaran baru nantinya. Jadi naik minggu mana? Lihat lagi. Nang jalan lagi lah. Ke perusahaan lo tuh kau naik. Ini nama itu dulu. Beda. Sampai si Iwan ini kita suri. Dan itu urusan kecil. Jalan sangat sempit, sepeda motor tak bisa masuk. Maka kami harus jalan kaki sebentar lagi sebelum tiba di kebun itu. COVID memang membuat guru harus kreatif, kadang-kadang juga sekaligus unik. Ada yang membuat undangan kepada orang tua dengan shift supaya tidak berkerumun misalnya. Ada yang membuat pembagian rapor beberapa hari supaya tak bertumpuk di satu hari. Dan ada seperti ini, mengunjungi bahkan hingga kebun. Sungguh unik, meski unik tak selalu sama dengan baik.
Pergi tadi ngawani bapaknya, sakit bapaknya, pergi bawa berobat. Tahunya tadi ku bilangnya, jangan lama kali kalian pulang jam 3 datang gurunya ku bilang. Sapri ya. Iya. Jadi kan Bu, kita kan libur mulai hari Senin, 11 Juli masuk ke sekolah. 11 Juli. Sampai sebulan juga ya. Tapi itu pun belum tentu entah jadi masuk atau enggak, itu cuma diperkirakan aja karena masih corona ini kan. Iya. Jadi pesanku sama Sabri tetap ngerjain tugas karena sama saya sebenarnya belum pernah dikasihnya sama wali kelas aja, nggak pernah ngasih tugas satupun. Oh iya. Ya Bu, Jadi nanti buku pakainya Bu dipulangkan waktu mau masuk sekolah. masuk aja nanti ada pengumuman baru lagi. Ada yang handphonenya? Ada. Yang masih Sabri? Oh enggak. Saya kan masih HP pakai kan. handphone ibu kan, Iya. maksudnya karena kan banyak juga yang ngeluh-ngeluh guru, kenapa ini kan bisanya pakai orang tua gitu. Maksudnya Bu, kalau misalnya ibu kasih pun handphone ibu tengok dulu. Kadang siswa hanya gini-gini aja pinjam HP di rumah, paling nggak ada yang dikirimnya tugas. Oh iya. Gitu. Jadi itulah ini aku aja. Stadion. Mana saya kesini? Ini pulang dari olahraga kita. Ayo ke stadion. Enak buat betul ya. Larinya juga. Di rekaman ini, kamu masih melihat dua orang siswa yang dikunjungi dan itu tak utuh direkam. Kamu tentu bisa membayangkan hanya untuk membagi rapor butuh waktu seharian, bahkan kurang karena harus mencari alamat, kadang kesasar, kadang siswa tak di rumah, kadang harus mencari hingga ke kebun. Hal yang menyenangkan dalam perjalanan ini adalah bisa menikmati alam yang indah dan sejuk. Hal menyenangkan lainnya tentu saja adalah ungkapan terima kasih dari siswa dan orang tua. Namun, jangan berprasangka bahwa ungkapan terima kasih tak selalu sama dengan uang, apalagi identik. Dan memang kami tak mendapatkan ini, apalagi dalam video ini. Lagi pula, kami tak mengharapkan itu sebab tugas guru memang adalah mendidik. Jika hari ini kami membagi rapor hingga ke rumah dan kebun, itu hanya tugas tambahan yang dirasa perlu semata karena COVID ini. Lagi pula juga, nikmatnya terima kasih saat ini semakin bermakna. Karena kini, terima kasih yang tulus kian hari kian pupus. Inilah penyakit modernitas di masa kini. Bukan tak mau berterima kasih, tetapi lebih pada kurangnya kepekaan kita terhadap apapun. Apalagi kalau sudah hidup di perkotaan. Hidupmu, hidupmu, hidupku, hidupku. Dan tahu-tahu tiba-tiba tetangga mati membusuk tanpa sepengetahuan kita. Semua sudah serba asing. Dan sepertinya kita pun sudah semakin asing dengan diri kita. Kita semakin tak mengenali diri kita terhadap orang lain. Kita semakin menikmati hidup kita sehingga kadang mengorbankan hidup orang lain. Pendekatan kekuasaan terasa begitu lebih kentara daripada pendekatan sosial. Sekali lagi, itulah penyakit modernitas di masa kini. Apakah akan sembuh atau semakin kambuh? Mejanya saya soalnya dia tinggal di sini atau di satu lagi. Satu lagi dibawa si Iwan tadi. Iya. Baru mau kutanya tadi si Kiman kan tentang apa si Rija. Bojai lapi.
harusnya dia sebagai Pakai apa kian ibu? Pakai grup pembelajar pakai, gitu? dari Messenger, dari YouTube, dari WA, banyak kali udah saya buat. Materinya dari YouTube kan saya videoin. Itulah. Aja nanti minta nomor HP orang tua ya, mana tahu bagaimana. Makanya ini kan mungkin walaupun nggak pernah mengirimkan tugas, mungkin dari mana lah nilai-nilainya, itulah mungkin karena bulan 1, bulan 2 sampai bulan 3 kan masih sempat belajar dari sekolah. Setelah itu kan langsung corona kan Bu, Covid ini. Jadi masih dihargai lah pekerjaan mereka 3 bulan itu, makanya masih lumayan adalah nilai, maksudnya lulus dari KKM seperti itu. Tapi mungkin untuk di semester depan kalau misalnya dibilang bupati pasti yang bilang pemerintah kita masih belajarnya dari rumah, ya harus ikutlah si Rizal. Tapi kalau enggak kan bisa tinggal kelas seperti itu maksudnya. Silakanlah nanti nomor WA ibu kan? Iya, nomor WA-nya aja ini aja. Nah, coba diingat lagi. Nomor WA-nya ini aja lah. Boleh. Perjalanan tetap dilanjutkan. Kali ini kami ke rumah siswa yang lain. Dan bahagianya seorang kakek dan kakak menemani dan membantu kami. Sore sudah semakin tiba, karena itu kesibukan di rumah semakin terlihat. Benar saja, ketika kami tiba di rumah itu, sang kakak sedang membereskan pekerjaan rumah. Beginilah kebiasaan anak di kota Dolo Sangkul, terutama di pedesaan, yaitu membereskan pekerjaan rumah. Meski memang belakangan ini anak-anak semakin manja dan cengeng, sehingga tugasnya sepulang sekolah cukup hanya untuk belajar. Dan meski tugasnya hanya untuk belajar, kerap kali siswa malah tidak mengerjakan PR-nya. Sementara di sisi lain, anak yang harus membereskan pekerjaan rumah, bahkan membantu hingga ke kebun dan ladang, malah lebih mempersiapkan diri daripada anak yang hanya tugasnya belajar dan bermain. Saya tak tahu mengartikan ini sebagai fenomena apa. Apakah semakin belajar maka kita semakin lupa untuk mengerjakan PR? Sebaliknya, semakin sibuk membantu orang tua membuat kita semakin pintar membagi dan mengolah waktu, termasuk untuk menghargai orang lain. Ini aku punya handphone. Jadi siapa? Mama? Enggak ada Pak. Yang Android lah. Nggak ada. Enggak ada. Kamu dibantu lah, karena kamu selama ini nggak pernah ngasih tugas. Udah tahu kan kita kan dari apa kan WA semua grup. Kan udah masuk grup si Natal tuh udah keren. Kan ku bilang kemarin alang doa hamil ku kan doa itu doa itu Ujian dari apa internet semua. Kan ya. Tapi yang punya Android cuma kamu, bapak. Nanti lah. Siapa si Natal? Ini pun makanya udah ada nilai mereka gara-gara kan bulan 1, bulan 2, bulan 3 kan sempatnya belajar kita kan. Jadi masih dihargai lah apa anak sekolah yang udah apa belajar selama 3 bulan. Tapi kan untuk semester depan belum tentu lagi masuk ke sekolah kan. Mengapa rapor harus dibagikan? Apakah rapor simbol dari segalanya dalam pendidikan kita? Yang pasti, di bulan Juni, rapor identik dengan naik kelas. Dulu sekali, orang sangat antusias sekaligus takut menerima rapor karena tak sedikit siswa yang harus tinggal kelas. Itu bisa dipahami dan dimengerti karena dulu vitamin masih kurang, buku sumber pengetahuan masih minim, dan guru masih terbatas. Dulu sekali, tinggal kelas bukan sebuah aib besar. Dan banyak tokoh besar saat ini adalah mantan siswa yang pernah tinggal kelas. Saat ini, siswa rata-rata naik kelas. Sangat sedikit yang tinggal kelas. Namun pertanyaannya, jika di rapornya tersurat bahwa seseorang itu naik kelas,
Apakah sebenar-benarnya siswa itu sudah naik kelas? Dari segi pemikiran, dari segi sikap, terutama dari segi kemauan untuk belajar dan belajar. Atau jangan-jangan tak ada yang berubah sama sekali, kecuali hanya tulisan di rapornya, naik kelas. Pengen tepung, itu mana ya, Bu? Mau kakaknya punya handphone? Iya, itu ya, Bu. Di sekolah mana, Pak? Nih. SMA 1, Bu.